Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama belajar dalam pembelajaran online. Sebelum kita belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu bab pembangunan ramah lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan. Yang pertama, kita akan belajar tentang analisis dampak lingkungan ya. Ya, jadi kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari bagaimana pembangunan yang terjadi di daerah tersebut. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas yang memadai untuk warganya. Nah, fasilitas pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Pembangunan akan menciptakan lapangan kerja yang baru dan menggerakkan ekonomi yang baru di daerah sekitar pembangunan. Namun, karena pembangunan di Balikpapan cukup pesat, maka pemerintah menetapkan beberapa aturan untuk menertibkan pelaksanaan pembangunan tersebut. Beberapa aturan tersebut adalah yang pertama, peraturan pemerintah atau PP nomor 27 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Nah, itu peraturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah pemerintah Kota Balikpapan mewajibkan kepada masyarakat yang sedang melakukan pembangunan untuk melengkapi segala macam perizinan yang berlaku. Salah satunya adalah IMB atau dikenal dengan izin mendirikan bangunan. Nah, hal ini sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah Kota Balikpapan juga mengeluarkan peraturan tentang izin membuang air limbah yang sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2004. Nah, hal-hal tersebut adalah peraturan dari Kota Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan, agar pembangunan dapat lebih memperhatikan lingkungan hidup ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak positif pembangunan. Di Balikpapan sendiri, pemerintah Kota Balikpapan berusaha untuk memperluas pembangunan di sektor ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengundang investor-investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan. Nah, berikut adalah dampak-dampak positif dari pembangunan. Yang pertama, membuka banyak lapangan kerja. Nah, pembangunan dari proyek-proyek pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari lowongan pekerjaan. Kemudian dampak yang kedua adalah pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi ketika ada pembangunan maka akan muncul berbagai aktivitas, misalnya aktivitas di bidang industri, di bidang transportasi maupun pertanian. Ketika pembangunan bisa memunculkan berbagai macam kegiatan, maka perlahan-lahan taraf hidup masyarakat akan meningkat. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah membuka investasi di berbagai bidang. Hal ini bisa mengundang investor-investor baik yang dari dalam negeri maupun yang di luar negeri untuk masuk menanamkan investasinya atau berinvestasi di Kota Balikpapan. Tentu saja hal ini bermanfaat untuk mendukung kelancaran program pembangunan.
Kemudian memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru. Nah, di kawasan adanya pembangunan baru, tentu saja akan memunculkan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang baru di wilayah tersebut. Jadi, masyarakat bisa memanfaatkan pembangunan yang baru untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang terakhir adalah menaikkan derajat di dunia. Ya, pembangunan tentu saja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara, kemudian bisa menjadi tolak ukur dari kemajuan bangsa kita. Nah, itu beberapa dampak positif dari pembangunan. Selain dampak positif, tentunya pembangunan memiliki dampak negatif. Terlebih ada beberapa pembangunan yang tidak memperhatikan bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana dampak pembangunan terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Nah, yang pertama adalah dampak negatifnya berupa pembangunan mengalih fungsikan lahan. Anak-anak tentunya pernah melihat mungkin dulu waktu kecil kawasan tersebut merupakan kawasan rawa. Namun saat ini sudah banyak didirikan bangunan-bangunan yang baru di atas rawa tersebut, atau hutan-hutan yang dulunya ditumbuhi banyak pepohonan sekarang sudah berubah menjadi perumahan-perumahan yang padat penduduk. Hal ini tentunya akan mengurangi kawasan terbuka hijau dan lahan pertanian. Kemudian yang kedua adalah pencemaran di mana-mana. Banyak dari pembangunan yang ada belum memiliki pembuangan limbah yang memadai, sehingga limbah tersebut kemudian dibuang ke sungai, ke tanah, bahkan ke udara. Hal tersebut menimbulkan polusi yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Monopoli kekuasaan. Jadi kegiatan pembangunan biasanya hanya berputar pada para penguasa yang mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan masyarakat yang berada di level bawahnya. Yang terakhir adalah banyaknya invasi tenaga asing. Ya, banyak kemudian warga negara asing yang berkesempatan untuk mencari pekerjaan di Indonesia, yang datang dan ingin bekerja di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadikan masyarakat Indonesia kekurangan lowongan untuk mencari pekerjaan. Nah, itu tadi beberapa dampak negatif, dampak positif dari pembangunan. Semoga bermanfaat untuk materi kita hari ini. Kalian bisa membaca buku kalian kembali. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.